Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Reza Priandian, NIM 231010500-169 dari program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan membacakan analisis kegagalan sistem informasi manajemen Transmart. Yang pertama kita bahas dulu untuk latar belakang implementasi sistem informasi manajemen Transmart. Untuk tujuannya, Transmart mengimplementasikan sistem informasi manajemen dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi operasional, integrasi data antar cabang, dan pengalaman pelanggan. Kerangka teknologi sistem ini didukung oleh teknologi ERP atau Enterprise Resource Planning dan POS, Point of Sales, untuk mengintegrasi proses bisnis. Konteks peluncuran implementasi dilakukan dalam upaya merespon persaingan pasar retail yang semakin ketat serta ekspektasi pelanggan terhadap pengalaman belanja yang modern dan seamless. Yang kedua, identifikasi penyebab kegagalan. Untuk poin A, perencanaan dan strategi. Perencanaan implementasi kurang matang dengan estimasi waktu dan anggaran yang tidak realistis. Studi kelayakan dan analisis risiko yang dilakukan tidak memadai. Pemilihan vendor dan platform teknologi tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Untuk poin B, eksekusi dan implementasi. Yang pertama ada training. Pelatihan karyawan terhadap sistem baru untuk mencukupi menyebabkan kesalahan operasional. Kedua, migrasi data. Terjadi masalah dalam migrasi data dari sistem lama ke sistem baru mengakibatkan data hilang atau tidak akurat. Untuk yang ketiga, integrasi. Sistem baru tidak terintegrasi dengan baik ke sistem pendukung lainnya seperti logistik dan inventory. Poin C, faktor manusia. Resistensi perubahan. Karyawan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem yang baru. Manajemen proyek. Tim implementasi kurang berpengalaman dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani kompleksitas proyek. Poin D, performa teknologi. Stabilitas sistem. Untuk pengertian stabilitas sistem, yaitu sistem sering mengalami downtime atau bug yang mengganggu operasional. Skalabilitas, yaitu sistem tidak mampu menangani pertumbuhan data dan transaksi yang meningkat. Keamanan, terjadi kebocoran data yang mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Poin E, pengalaman pelanggan. Pelanggan mengeluhkan kesalahan harga di pos, antrian panjang, dan proses transaksi yang lambat. Sistem baru gagal memberikan nilai tambah yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang ketiga, dampak kegagalan. Poin A, finansial. Kehilangan pelanggan akibat buruknya pengalaman belanja, biaya tambahan untuk memperbaiki sistem dan membayar kompensasi. Poin B, reputasi. Penurunan kepercayaan pelanggan terhadap merek Transmart, sentimen negatif di media sosial dan ulasan pelanggan. Poin C, operasional. Gangguan pada proses bisnis harian termasuk manajemen inventory dan layanan pelanggan. Yang keempat, pembelajaran dan rekomendasi. Poin A, audit proyek. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek implementasi untuk memahami akar masalah. Poin B, revisi strategi. Perbarui pendekatan implementasi teknologi dengan fokus pada kebutuhan spesifik perusahaan.
Poin C, training. Meningkatkan pelatihan karyawan untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap sistem baru. Poin D, ada monitoring. Bangun tim khusus untuk memantau performa sistem secara rutin dan menangani masalah dengan cepat. Poin mitigasi risiko. Identifikasi risiko di masa depan dan siapkan rencana mitigasi yang komprehensif. Yang kelima adalah contoh konkret. Jika ada informasi spesifik seperti downtime sistem POS atau keluhan pelanggan di media sosial, dapat digunakan sebagai bukti pendukung untuk memperkuat analisis ini. Laporan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memahami dan mengatasi kegagalan implementasi sistem informasi manajemen di Transmart. Terima kasih.